Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Aprilianti dari calon guru penggerak angkatan 6 akan melakukan supervisi akademik yang merupakan proses dari coaching bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Endah Nur Abidin, salah satu guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 23 Surabaya. Oke. Yang pertama saya akan lakukan pada tahapan pertama dalam supervisi akademik ini yaitu tahapan pra-observasi. Selamat pagi Bu Endah. Selamat pagi Bu Novi. Saya minta waktunya sebentar untuk melakukan supervisi akademik di tahapan pra-observasi ini. Tujuannya adalah untuk membantu dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi dan kompetensi Ibu dalam mengajar. Pada tahap pra-observasi ini, saya ingin mengetahui bagaimana persiapan dalam praktik mengajar besok. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dalam proses supervisi ini, Bu? Pada proses supervisi ini, saya berharap ada dua hal Bu Novi. Yang pertama yaitu terkait bagaimana sebenarnya sintaks atau urutan-urutan dalam melakukan diferensiasi di dalam kelas. Yang kedua yaitu melakukan refleksi pembelajaran. Itu seperti apa sebenarnya prosesnya, saya masih bingung Bu Novi gitu. Jadi saya harap saya dapat itu setelah supervisi. Oke, jadi Bu Endah sudah mempersiapkan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi dengan supervisi ini ingin mengetahui apakah langkah-langkahnya sudah benar, apakah prosesnya sudah sesuai, dan juga tentang refleksi juga ya Bu Endah ya. Oke. Kira-kira besok mau mengambil materi apa Bu Endah? Karena minggu ini tuh sebenarnya materi tentang tekanan pada zat cair belum selesai, jadi pada pertemuan ini selanjutnya ini saya masih akan membahas terkait dengan tekanan pada zat cair. Oke. Tujuan pembelajarannya apa dari materi tersebut? Karena mapel IPA itu adalah mempelajari alam, jadi setelah mempelajari materi terkait dengan tekanan pada zat cair ini, saya harap anak-anak lebih mengetahui fenomena di sekitarnya terkait, misal contohnya Bu Novi, diving saat berenang, saat di kedalaman, kenapa kok kita itu terasa sesak gitu. Bahkan ada beberapa kejadian yang sampai orang itu mengeluarkan darah baik dari hidungnya atau mulutnya karena pembuluh darahnya pecah karena saking besarnya tekanan di dalam air. Selain itu mungkin terkait beberapa teknologi seperti kapal selam kayak gitu. Oke, jadi menarik sekali ya materinya ya. Dan Bu Endah bisa menghubungkannya dengan secara konteksnya gitu loh. Jadi membuat anak itu tidak hanya mempelajari ya materi seperti itu yang sangat boring gitu loh. Iya, tidak hanya perhitungan. Betul, gitu. Tapi juga dihubungkan dengan konteksnya gitu, kontekstual. Pembelajaran yang kontekstual. Itu bagus sekali Bu Endah. Oke. Terus apa saja persiapannya Bu Endah? Persiapannya kemarin untuk materi yang ini saya sudah menyiapkan beberapa alat untuk demonstrasi. Jadi saya menggunakan alat-alat yang ada di lab dan juga karena alat-alat di lab itu kan masih kasar gitu Bu Novi, untuk angka-angkanya belum terlihat. Saya juga menyediakan lab virtual melalui pad Bu Novi. Wah, keren Jadi banget. angka-angkanya itu untuk pengukurannya langsung terlihat di situ. Gitu. Jadi sudah ke media pembelajaran dan lain sebagainya sudah siap ya Bu Endah ya? Sudah siap. Oke. Kalau tadi sudah kesiapan, sekarang kesulitannya apa kira-kira? Kesulitannya apa? Kesulitan saya itu dalam proses pembelajaran ini adalah yang pertama, meskipun saya sudah beraneka macam medianya Bu Novi, baik itu yang nyata di depan mereka dan di layar yang gambarnya itu lebih menarik gitu ya. Kadang tuh masih ada anak-anak yang merasa tidak betah di kelas gitu Bu Novi. Pengennya mungkin bergerak gitu, tapi saya masih belum bisa memfasilitasi itu. Oke, gitu. Jadi itu terkait kesulitan ya. Iya, kesulitannya. Terus gitu. kira-kira itu kesulitan pasti Bu Endah kan sudah sangat berpengalaman ya mungkin ya mengatasi masalah itu. Kira-kira untuk mengatasi masalah itu Bu Endah sudah menyiapkan apa? Untuk mengatasi hal yang tadi di pembelajaran yang depan saya berencana untuk mengajak anak-anak keluar kelas sebenarnya Bu Novi. Jadi nanti ada pos gitu untuk mengerjakan latihan soal mungkin. Jadi mereka itu bisa bergerak dari pos ini level 1 lanjut ke pos selanjutnya level 2 gitu. Jadi anak-anak yang mungkin kurang betah di dalam kelas gitu bisa sedikit beraktivitas jalan-jalan gitu sambil tetap bisa memfasilitasi anak-anak yang kinestetik ya Bu ya. Saya harap keren bisa sekali. gitu. Oke.
Terus kira-kira yang persiapan yang sangat menarik dan sangat apa ya, kompleks ya kalau saya lihat tadi itu. Dan menurut saya kalau Bu Enda sudah melakukan diferensiasi, itu semua sepertinya sudah terfasilitasi ya Bu Enda ya. Itu butuh waktu berapa lama Bu Enda? Untuk mencari inspirasinya tuh sebenarnya cukup lama sih Bu Novi. Dalam artian begini, pembelajaran yang beraneka macam itu saya kalau lihat itu ada dari YouTube, ada dari Instagram, itu kan sudah ada beberapa konten kreator yang upload gitu. Saya filter mana yang cocok untuk materi ini, karena tidak semua contoh pembelajaran itu bisa diterapkan di materi di lingkungan kita juga kan? Oh iya, di lingkungan kita juga. Oke. Keren sekali Bu Enda. Oke Bu Enda, luar biasa sekali. Jadi Bu Enda itu tadi sudah persiapannya, kemudian kesulitannya, dapat mengetahui bagaimana cara kesulitan itu bisa terurai gitu. Kira-kira kan tidak mungkin kita bekerja sendiri kan Bu Enda ya di dalam lingkungan sekolah itu pasti ada teman-teman. Kira-kira teman-teman yang bisa membantu? Kalau di mata pelajaran IPA kebetulan ada MGMP, Ibu MGMP kecil gitu. Kita kadang saya tuh berdiskusi dengan ibu-ibu yang lebih senior. Pembelajaran di kelas apakah diperkenankan melakukan kegiatan misal di luar kelas, misal menggunakan tadi Bu, misal pos-pos untuk mengerjakan soal level-level seperti itu gitu. Saya menanyakan terkait boleh tidaknya, terus kalau misal ada kendala juga sharing juga Bu, misal kalau ketemu anak yang seperti ini jangan langsung dikasih soal yang sulit, kasihlah soal yang berlevel gitu. Jadi saya tahunya dari berarti keberadaan teman itu sedikit banyak sangat membantu ya Bu Enda ya. Itu tadi sudah Bu Enda mulai awal sampai akhir luar biasa sekali ya untuk tahapan pertama kita ini. Di akhir pra observasi ini, pra supervisi ini, berarti saya ingin lebih menekankan lagi area pengembangan apa yang ingin Bu Enda kembangkan gitu nanti ketika besok akan saya supervisi itu. Balik lagi seperti harapan saya di awal Bu, terkait dengan supervisi ini, saya ingin mengembangkan kemampuan profesional saya dalam mengolah kelas untuk lebih berdiferensiasi lagi sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak, sekaligus melakukan refleksi di akhir pembelajaran agar pembelajaran itu lebih mengena gitu kan anak gitu, lebih ingat lagi anak-anak bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan. Berarti area pengembangannya di bidang profesional terkait pembelajaran diferensiasi dan refleksi tadi ya Bu Enda ya. Dan strateginya dan pendekatannya apa saja Bu Enda? Pendekatannya saya yang pertama harus belajar sendiri dulu mungkin gitu. Dari ilmu pengetahuan yang sudah saya dapatkan, saya sharing dulu ke MGMP kecil saya dulu. Untuk cari pandangan bagaimana dari guru senior. Yang kedua, pasti melakukan langsung Bu Novi. Dan yang ketiga, tentu dengan adanya supervisi ini, saya harap setelah saya belajar, berdiskusi dan melakukan, saya dapat feedbacknya dari mungkin Bu Novi yang lebih memahami. Siap. Bu Enda, sekarang yang terakhir kali, kita mulai kapan Bu Enda praktiknya kira-kira? Mulai kapan? Boleh Bu, minggu depan langsung kita praktekkan. Siap, minggu depan langsung ya. Silakan Bu. Terima kasih Bu Enda. Semoga sukses ya nanti ya praktiknya ya. Semoga lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ganti materi baru, langsung baru karena kemarin sudah belajar tekanan pada zat padat. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya. Tapi sebelum masuk materi selanjutnya, Ibu pengen tanya dulu, materi yang lalu itu rumusnya apa ya? Apa rumusnya? Tekanan. Tekanan zat padat. Simbolnya apa kemarin? F per A. Rumusnya cuma ini saja, nggak ada yang lain. Sekarang coba Ibu tanya ke salah satu dari kalian. Coba tanya ke Kenza. Wenda tanya Kenza. Yang dimaksud dengan F kemarin itu apa ya? Kayak tekan. Apa? F. Apa F?
Bener golong. Gaya Hei. tekan, katanya Kenza gaya tekan. Lah kamu kawe. Bener. Gaya tekan. Gaya Kamu coba tanya ke Putra. Putra, kalau gaya Meneng, tekan oi. semakin besar, naik nih. Kira-kira apa yang terjadi pada tekanannya? Makin besar atau makin kecil? Makin besar. Contoh deh, contoh. Bu Enda ini lagi jalan. Wis tahu, Pak. Kakinya sama Kan gua mau tahu. Sudah ya, sakit parah. Sakit. Bandingin sama kalau bisa diinjak sama Putra. Sakitan yang mana? Sakit dada. Sakitan diinjak sama Irfan. Kenapa? Karena Irfan punya gaya tekan yang lebih Besar. Gitu ya. Jadi kalau F-nya besar, gaya tekannya besar, berarti nanti tekanannya juga ikut Besar. Bingung? Lupa, Lek, ya. Lanjut. Sekarang yang A ini apa ya untuk Tiara? Luas bidang tekan atau luas alasnya? Luas alas. Sekarang ibu tanya ke Emir, coba Emir. Apa yang akan terjadi pada tekanan atau P kalau luas alasnya semakin kecil? Tekanannya bahkan lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar apa? Sedengan. Apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, kok bisa? Contohnya kayak apa kemarin? Cekilnya. Kakinya ayam sama kakinya bebek. Golek biawak. Biawak. Bebek besaran siapa? Bebek. Kalau masuk ke sawah, yang bakalan masuk ke dalam lumpurnya sawah lebih dalam kakinya siapa? Ayam. Kenapa Mir? Karena dia lebih kecil kakinya. Mana selaputnya? Selaput. Karena selaputnya. Guys ya, ini jangan dilupakan karena habis ini kita ganti materi yang baru. Hari ini kita akan belajar dulu tentang tekanan pada zat air. Silakan dibuka di halaman 6 kalau nggak salah. Iya. Halaman 6. Sudah sebuah halaman 6. Silakan dibuka tekanan pada zat air. Buku IPA, buku pakai IPA. Ya. Besok juga halaman 7 itu ada gambar seperti ini toh. Ya. Ini apa sih Bu Enda? Nanti Bu Enda jelasin. Tapi sekarang kalian kenalan dulu sama tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair nanti kita belajarnya macam-macam. Ada 3. Ya. Tapi hari ini cukup belajar satu aja. Apa itu Bu Enda yang sudah ditulis di sini? Apa bacanya? Tekanan hidrostatis. Apa sih Bu Enda? Ya Allah, saya tuh belum kenal Bu Enda. Oke. Tekanan hidrostatis. Hidro itu kira-kira artinya apa, Ren? Air, cairan. Pintar. Hidro itu air. Sudah? Kalau statis artinya apa? Diam. Tekanan. Diam. Ini tekanan nih. Diam, Bu. Diam. Diam. Jadi kita hari ini akan belajar ya menghitung pada tekanan air yang diam. Air yang ada di dalam gelas beker ini diam apa bergerak? Bergerak. Lek gue goyang-goyang gini. Bergerak. Ya. Tapi kalau ginjalnya di meja, Diam. lama-kelamaan dia akan Diam. Tapi sebenarnya yang membedakan air itu bergerak atau diam itu adalah apakah dia mengalir? Enggak. Bu Enda goyang-goyang kayak gini apakah dia mengalir? Tidak. Dia di dalam Tempat. wadah. Dia tidak berpindah ke wadah yang Lain. Berarti ini termasuk ke dalam hidro. Iya. Wow. Kayak ibu Oke ya. Oke, sekarang perhatikan dulu. Bu Enda punya ini nih. Oke ya. Oke, sekarang perhatikan dulu. Bu Enda punya ini nih. Pipa U bentuknya kayak huruf U. Sudah Bu Enda isi air.
Airnya ya di bawah ya. Sing biasanya jaga ke bangunan. Airnya di Oh iya, bawah. kayak nak Sudah, omaku. menurutku airnya udah ya. Belakang kelihatan? Orang sudah lihat? Lihat. Kayak nak omaku kayak ngeliat timbangannya. Airnya di air. Orang lihat dulu ke depan. Ada airnya, menurutku di sini. Sudah? Sudah. Perhatikan. Ibu akan mempraktekkan apa yang ada di halaman 7 di buku paket kalian. Sudah ya? Saat balon corong ini ibu masukkan ke dalam gelas bekernya di permukaan sini, kira-kira airnya bergerak apa tidak yang di sini? Bergerak. Gerak. Bergerak atau tidak? Bergerak, Bu. Oh, apanya, Bu? Kalau ibu bukan gini saja bergerak tidak dia? Gini Oh, saja? enggak, Bu, enggak. Enggak. Tapi waktu ibu dorong ke bawah makin dalam, corongnya makin dalam. Bergerak, Bu. Ternyata airnya bergerak. Bergerak kemana? Ke atas bagian kiri apa kanan? Kirinya Bu Enda. Kok bisa Bu Enda? Lihat ya. Semakin Bu Enda tekan ke bawah, semakin dalam nih berarti. Dia akan mendorong airnya yang awalnya di sini mendorong ke sebelah sana. Berarti ada yang namanya gaya tekan. Semakin dalam Bu Enda tekan, airnya semakin terdorong makin jauh, makin tinggi. Gitu ya. Berarti apa Rek? Semakin dalam tekanannya semakin tinggi atau besar. Ya. Iya, paham sampai sini? Paham. Gampang banget Bu Enda. Jadi tekanan pada air tuh gitu kok Bu Teknik Enda. marketing yang itu tuh. Kamu tahu sekarang kalau tekanan pada air, hati-hati ya dalam bahasa sekarang itu akan sebanding sama kedalaman. Kedalaman ukurnya dari mana? Permukaan air atau dasar air? Permukaan air. Permukaan air. Jangan sampai keliru. Kalau Bu Enda punya wadah seperti yang tadi, ngukur kedalamannya adalah dari permukaan air. Bukan dari dasar air. Keliru nanti ngitungnya. Ya, karena tekanan pada zat cair akan sebanding dengan kedalaman. Kedalaman simbolnya apa Bu Enda? Ha. Ya. Sampai sini paham apa bingung? Siap, paham. Coba ibu tanya Rasya dulu. Rasya, Mati ya. tadi kan udah dipraktekin. Benar gimana? Rasya tahu tidak apa hubungan kedalaman sama tekanan air? Kalau makin dalam, tekanannya Aku gimana? diem, sing api. Besar atau kecil? Besar atau kecil Rasya? Astagfirullah. Dilihat di fotokopian kalian, fotokopian buku fokus halaman 29 nomor 10 itu ada gambarnya orang tuh, orang berpikir. Berarti soalnya lebih sulit dikit. Lebih sulit dikit. Yang mana, Bu? Ini loh orang berpikir. Di nomornya ini loh ada gambarnya orang berpikir. Ya, oke, nomor 10. Berarti dia sedikit sulit namanya naik satu tingkat. Sudah, silakan dibaca dulu. Ya, kasih waktu. Dibaca dulu. Tunggu ya. Mana ya cilik no ada bukit no dulu nih gila dulu rene yo kamera rene no. Dan satu sampai Cina udah bisa ya tinggal dikalikan. Sudah, Bu. Alang mau Sudah dibaca? Sudah. Oke, sekarang Bu Eda tanya. Kedalamannya itu 60 cm apa 80 cm? 80. 80. Yakin nggak yang 60? Kedalaman toh 80, Bu. 60 apa 80? 80. 80 lah ngene, Bu. 80. Tapi pernah salah ya? Loh, jawabannya memang 80. Ya benar berapa kedalamannya? 100. 80. Oh, enggak tahu. Level 2 ada pengecohnya. Kedalamannya yang dari bawah ke atas apa dari atas ke atas? Sampai Oke, bawah. Sudah nanti kita lanjutkan di pertemuan depan. Susah. 10 ms N per kilo kilometer. Oh iya, mirip sama aja dengan yang ini. Oke ya, sudah ya. Oke, kalau sudah diketahui semua kayak gini tinggal Mata banyak nih ringge. tinggal dikali. Berapa jawabannya? Dikali gigimu ringge. Semua dikali tekanan Kayak laut gini airnya loh, ketemu. gini loh. Satuannya apa? Newton per meter persegi atau pakai Pascal atau P. Susah? Oh, easy, Bu. Oke, catat dulu silakan. Ini level 1, semuanya sudah diketahui. Habis oke. Semuanya sudah diketahui, tinggal dikalikan 1.
Kecil. Ral. Udah gar. Kayak mulai kok. Belum. Kok biasa. Nanti itu yang level 2 agak sulit dikit. Malas aku ketemu Buran. Dikit aja. Apa ya kamu? Sepeda kan. Bisa lah ya. Lepas sepeda. Belum habis ini. Lapo. Sekalian yang level 2. Bang gak nonton. Pacaran belum lah iso. Lu sudah iso nangkep. Males po. Apa? Kata barang. Emir awalnya dulu mana sih itu ya? Awalnya aku lagu. Apa Rasya? Rasya membawa efek yang buruk. Oke. Iya Rasya. Rasya membawa efek yang buruk. Lapo. Ingkan. Diam. Kameramen tidak boleh tahu. Apa ya nggak tahu. Kenza bisa, Kenza. Aku loh nggak tahu kita kok. Asila bisa. Nggak bisa. Asila pegang yang bagian mana Asila? Aku iso Bu. Enggak bisa. Bukannya yang mana? Enggak, Asila sudah paham belum sampai menghitung seperti ini sudah. Ada yang belum paham? Sudah paham. Oke, cek dulu ya. Asila semakin dalam tekanannya akan semakin Muan ten 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 ten. semakin dalam ke dalam air, tekanan airnya akan Muan semakin ten 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 ten. Bisa. Oh ya sudah bisa. Lupa Bu. Diulang-ulang Sok. soalnya. Coba lu. Tinggal sekali kan kayak gini bisa toh ya. Bisa lah Bu. Oke, sekarang dilihat. Iya, kita ada di pasca observasi, yaitu tadi sudah kemarin kita sudah melakukan pra observasi, kemudian observasinya yaitu praktek mengajar dari Bu Enda, kemudian ya, yang terakhir adalah melakukan pasca observasi di supervisi akademik ini. Oke, dari yang sudah saya amati luar biasa sekali Bu Enda. Oke, Bu Enda sudah melakukan mungkin sebagian dari pembelajaran berdiferensiasi itu yang sangat luar biasa, persiapannya juga luar biasa sekali. Ya, yang ingin menjadi sharing kita, terutama saya, kira-kira Bu Enda ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemarin praktik itu pertama kali modal seperti apa yang sudah Bu Enda dapatkan dari siswa? Pertama saya mengetahui bagaimana profil belajar siswa. Dari situ saya dapat memetakan di kelas itu ada siswa yang seperti apa aja, baik itu kemampuannya maupun kesukaannya dalam gaya belajarnya seperti apa. Sehingga waktu di kelas saya sudah siap bekal yang saya bawa untuk anak-anak itu apa saja. Misal ada medianya terkait video maupun penjelasan secara langsung gitu. Lalu latihan soalnya juga bervariasi gitu Bu, ada beberapa level gitu. Dan apakah itu sudah dilakukan praktik yang seperti itu apa sudah tercemin dalam praktik yang sudah Bu Enda lakukan kemarin? Saya lihatnya sudah Bu gitu ya, mungkin sudah tercerminkan, cuma dalam eksekusinya mungkin ada 1-2 hal di sana sini yang masih menurut saya sedikit kurang. Jadi sudah melakukan profil belajar siswa, namun belum secara optimal gitu ya Bu Enda ya. Nanti dioptimalkan lagi seperti apa Bu Enda? Yang pertama saya pastinya harus menganalisis hasil angket maupun pertanyaan saya ke siswa terkait profil belajar mereka gitu ya. Jadi biar saya tidak asal meramu materi untuk mereka ada ini dan itu tapi tidak sesuai sama profil yang sebenarnya gitu Bu Novi. Berarti di tahap nanti sebelumnya Bu Enda menurut yang Bu Enda tadi paparkan bahwasanya ingin mengetahui lagi secara rinci profil belajar siswa seperti itu ya Bu Enda ya. Terus pada diferensiasi konten kemarin menurut Bu Enda yang sudah Bu Enda lakukan apa?
Yang sudah saya lakukan yang pertama yaitu ada proses diferensiasi kontennya terkait dengan beraneka macam penyampaian media pembelajaran penyampaiannya yang berbeda-beda, mau itu berupa video maupun langsung diperagakan gitu. Yang kedua terkait dengan pemberian soal yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi untuk siswa-siswa yang belum siap gitu, masih dalam kemampuan dasar, cukup mengerjakan level yang mudah dulu. Nanti setelah mereka merasa sudah bisa, baru saya beri level yang selanjutnya gitu. Kalau bisa lagi, ya saya kasih lagi yang lebih sulit gitu, Bu Novi. Luar biasa sekali ya. Jadi untuk diferensi konten, apa yang ingin Bu Endah nanti, ini kan sudah ada dan saya lihat juga luar biasa sekali konten selain memfasilitasi anak-anak yang audiovisual dengan Bu Endah yang menjelaskan begitu sangat sangat jelas, kemudian ditambahi dengan media yang kemarin saya lihat itu yang Bu Endah persiapkan. Jadi anak-anak tidak hanya melihat media di buku, tapi Bu Endah secara langsung membuatnya, mempraktikannya, itu luar biasa sekali Bu Endah. Kemudian sekarang kita ke diferensi proses ya Bu Endah ya. Sudah melakukan apa kira-kira Bu Endah di dalam diferensi proses itu kemarin itu? Saat diferensiasi prosesnya kemarin saya membuat anak-anak dalam mengerjakan level itu ya Bu ya, mungkin mereka bisa saling berdiskusi dengan teman sebelahnya dulu gitu. Kalau mereka dalam level yang sama, mereka bisa belajar barengan gitu Bu. Nah tapi saat mereka merasa oh saya lebih pintar lebih bisa gitu dari teman sebangku saya, kan saya kasih level yang selanjutnya Bu. Mereka akan menemukan kembali temennya yang lain yang selevel itu yang mana. Nah terus seperti itu Bu. Nanti kalau semisal sudah clear semua levelnya, saya anggap cukup. Ini teman-teman yang level di atas bisa membantu teman-teman yang masih di level pemahaman dasar gitu. Itu yang diferensi proses ya, udah luar biasa sekali ya Bu Endah ya. Untuk yang diferensi produk, kira-kira yang kemarin sudah dilakukan apa Bu Endah? Untuk yang kemarin sebenarnya belum Ibu karena waktu ya kemarin ya. Gitu. Tapi saya sempat berencana ini Bu terkait diferensiasi produknya nanti akan diambil terkait hukum Pascal, salah satu materi dalam tekanan zat cair gitu. Mereka dapat membuat beraneka kreasi menggunakan stick es krim untuk menerapkan. Jadi tidak hanya satu ya Bu ya? Iya, sesuai minat mereka ya? Iya, kecenderungan minatnya ada di mana, ingin bikin apa silakan. Tapi tetap sesuai dengan konten materi yang ada. Betul. Luar biasa sekali. Menurut yang saya amati kemarin memang seperti itu ya Bu Endah ya, apa yang sudah Bu Endah paparkan tadi. Kalau untuk refleksi Bu Endah, kemarin Bu Endah sudah melakukan apa saja yang menurut Bu Endah sesuai ya dengan perencanaan saya seperti itu. Kalau untuk yang refleksi kemarin itu Bu, saya menggunakan hal yang sangat sederhana sekali, yaitu saya menanyakan ke anak-anak terkait pemahaman mereka itu sudah di level yang seperti apa. Apakah misal nih menggunakan jari nih Bu, untuk yang satu ini berarti belum paham gitu, sedangkan yang 5 sudah cukup sangat paham gitu. Nah kebanyakan kemarin saya tanyakan mereka mengancungkan 3 jari atau 4 jari gitu. Berarti sudah cukup paham gitu. Sudah cukup paham. Itu bagian dari refleksi ya Bu Bagian Endah dari ya? refleksi saya. Oke, luar biasa sekali. Jadi itu tadi apa yang telah dilakukan Bu Endah di praktiknya yang kemarin, yang menurut pengamatan saya di antara diferensiasi itu sudah dilakukan semuanya oleh Bu Endah, refleksinya pun seperti itu. Namun dari praktik kemarin itu apa yang ingin dilakukan secara berkelanjutan dan apa yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan kembali oleh Bu Endah? Yang ingin dilakukan secara berkelanjutan tentunya pemilihan berbagai macam materi, berbagai macam menu sajian gitu ya Bu ya. Kontennya sesuai profil belajarnya siswa-siswa gitu. Dan yang ingin ditingkatkan lagi adalah proses refleksinya yang menurut saya kurang jelas menggambarkan kemampuan anak itu bisanya di mana saja sudah gitu. Jadi mungkin lain waktu bisa menggunakan lembar post-it gitu. Siswa menuliskan apa yang sudah dia bisa pahami gitu, apa yang masih perlu dia pelajari lagi gitu. Jadi yang ditingkatkan, kalau boleh saya itu ya, yang dari Bu Endah yang sudah Bu Endah jelaskan tadi, mungkin yang pertama
pertama kali tadi adalah Bu Enda ingin melakukan mengetahui profil belajar siswa itu dan menganalisasinya supaya modal dalam mengajar itu banyak ya Bu Enda. Tadi kan Bu Enda seperti itu. Kemudian yang ingin ditingkatkan kembali yaitu refleksi tadi ya Bu Enda. Mungkin juga kalau waktunya panjang proses juga mau akan ditambah lagi ya Bu Enda ya. Tentunya kemarin waktu mengerjakan soal kan hanya di kelas saja gitu. Padahal ada siswa-siswa yang inginnya itu pengen di luar kelas gitu. Jadi nanti karena dengan waktu yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi gitu, nanti eksekusinya bisa lebih bagus gitu. Mungkin nanti pengerjaan soalnya bisa di luar kelas agar ada aktivitas fisiknya juga. Luar biasa ya, berarti tadi direfleksi juga Bu Enda ingin menambahkan, jadi tidak hanya Bu Enda tidak hanya level aja menggunakan jari gitu level pemahamannya, tapi menggunakan post-it juga. Jadi peserta didik menuliskan apa yang sudah diketahui dan yang belum diketahui. Iya, biar lebih jelas gitu biar ya lebih Bu Enda jelas. ya. Wah, luar biasa ya Bu Enda ya. Oke, sekarang kalau dari tahapan yang sudah Bu Enda lakukan, persiapan sampai dengan praktik tadi, kira-kira yang sudah dicapai Bu Enda kalau dari skala 1 sampai 4 berapa Bu Enda? Saya ada di skala 3 Bu. Ada Kalau skala dibilang jelek banget juga tidak. Karena sudah ada semua. Iya, dibilang sempurna juga masih belum. Perlu ada yang Iya, ditingkatkan. masih Gitu. perlu ada yang Oke, siap. Oke Bu Enda, dan di waktu dekat ini apa yang mau Bu Enda lakukan terkait yang mau dikembangkan sama mau ditingkatkan sama yang berkelanjutan? Di waktu dekat ini apa? Di waktu dekat ini yang pertama cari referensi dulu karena materinya akan berganti pastinya. siap. Cari referensi dulu, lalu nanti saya akan berdiskusi dulu, konfirmasi dulu kepada MGMT kecil saya di sekolah gitu, bagaimana masukan guru-guru senior. Yang ketiga, lebih memperhatikan waktu eksekusi praktiknya di kelas gitu, menjaga waktunya, terus menyiapkan media kontennya yang lebih bervariasi lagi gitu. Dan yang terakhir tidak lupa mempraktekkan refleksi yang sudah saya pelajari lebih lanjut tadi, karena yang lebih baik seperti apa. Oke, terima kasih Bu Enda. Semoga dengan supervisi ini bisa meningkatkan potensinya. Bu Enda kan sudah ada nih, sudah sangat luar biasa. Lebih berkembang lagi semoga dengan supervisi ini. Amin. Oke. Terima kasih Bu Novi. Iya, sama-sama. Terima kasih. Demikian percakapan coaching di supervisi akademik ini saya lakukan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.